Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih memasuki di dalam adaptasi kebiasaan baru. Tetaplah menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita gereja yang lengkap dapat dilihat di BG yang telah dikirim lewat WA Group GKJ Kemuliaan. Ibadah minggu ini, tanggal 29 November 2020, akan dilayani oleh Pendeta Sugeng Budi Prasetyo STH dari GKJ Gandrung Mangu. Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Umat Tuhan yang dikasihi, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita masuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama adalah simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12 dan Yesaya 11 ayat yang ke-10. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat yang ke-13. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 76 bait yang pertama, Kau yang lama dinantikan. Terus lama
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Di depan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di depan Tuhan Yesus. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan dosa pribadi kami, lepas pribadi atas pelanggaran kami. Di depan Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di depan Tuhan Yesus. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Di depan Tuhan Yesus, ku insya akan salahku,
Berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita terima boleh kita pahami dan boleh kita jadikan sebagai dasar kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang sudah mengampuni kami, memulihkan kami, dan terlebih saat ini Engkau juga berkenan untuk memberikan pengajaran dan sabda-Mu kepada kami semua. Mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu memahami dan memberlakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yesaya 64 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar,
dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur yang ke-80, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7, dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19, yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 1
ayat 3 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menanti pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berita Injil kita baca dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki masa Advent dan Natal atau MAN tahun 2020. MAN pada tahun ini dibingkai dengan tema besar firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan minggu Advent yang pertama ini
kita diterangi oleh sabda Tuhan dengan tema berdoa dan berjagalah. Saudara, ketika gereja-gereja menghayati, merayakan masa Advent, masa kedatangan Tuhan, masa penantian kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, itu ada makna ganda. Yang pertama adalah ketika kita menghayati pengenangan atau anamnesis, pengenangan akan kehadiran Tuhan menyapa ruang kehidupan manusia dengan segala kerendahan hatinya. Allah yang sungguh mulia hadir dalam tata hidup manusia yang dilingkupi dosa dengan cara yang sangat sederhana. Kenosis, mengosongkan dirinya, menyapa manusia agar manusia itu bisa mendapatkan kembali pemulihan hidup dari Allah ketika dia percaya kepada penebusan Juru Selamat. Yang kedua adalah gereja-gereja kita menghayati akan kedatangan Tuhan yang kedua, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua atau parousia. Dan umat diajak untuk berjaga-jaga ketika menghayati, menghidupi penantiannya akan Juru Selamat yang kembali datang dalam situasi yang berbeda. Natal sebagai kedatangan Juru Selamat, tetapi parousia, Sang Juru Selamat hadir di dalam situasi yang berbeda. Alkitab menggambarkan bagaimana Yesus datang dalam kemuliaannya dengan konsep raja yang memerintah dan berdaulat. Dalam kitab Wahyu diterangkan bahwa kehadiran Tuhan yang kedua sebagai raja yang berkuasa dan berdaulat. Dia juga digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan jemaat sebagai mempelai perempuan. Dia juga digambarkan sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi manusia dan akan menjemput manusia yang percaya kepadanya memasuki kerajaannya yang abadi. Dalam Matius 25 kita bisa melihat situasi yang seperti itu. Ya, kendati gambaran kedatangan Tuhan yang kedua itu seolah-olah sudah dekat, tetapi kita tidak tahu kapan pasti waktunya Tuhan datang untuk yang kedua kali. Alkitab hanya memberikan petunjuk bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu pasti iya, tetapi dalam waktu yang tidak pernah bisa kita duga. Saudara, disinilah pesan Tuhan bahwa dalam penantian Yesus datang yang kedua itu kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti hidup dalam tanggung jawab, kesetiaan untuk bisa tetap berjalan dalam koridor rencana Allah dan firman Allah. Menjadi menarik ketika kita disapa oleh tema berdoa dan berjagalah. Untuk menghidupinya itu seperti apa? Yang pertama, berdoa itu tidak selalu kita lakukan, diwujudkan dengan tata ritual semata. Artinya, ketika kita diajak untuk berdoa, jangan hanya kita memahami itu sebagai bentuk ketika kita menyatukan tangan, memejamkan mata, mohon berkat Tuhan, mohon pengasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, bla bla bla, kemudian amin selesai. Bukan itu. Tapi doa, tata hidup doa adalah sebuah situasi batin yang terus bisa berefleksi bagaimana kita menempatkan diri di dalam kehidupan kita. Doa artinya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Sang Pencipta. Kenapa? Kita hanya tanah liat. Itu gambaran oleh Yesaya yang kita baca hari ini dari pasal 64. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lemah, banyak keberdosaan, cenderung untuk terus melakukan kesalahan dan dosa, membuat kita diajak untuk terus melakukan pertobatan. Itu digaungkan oleh pemazmur dengan jelas bahwa
Pemazmur mengajak kita untuk takut dan gentar di hadapan Allah Sang Pencipta. Kita sujud dalam kerendahan hati untuk terus memohon belas kasihan Tuhan dan keterbukaan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berdoa adalah menempatkan diri di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kuasa Allah, dan terus mengupayakan kehidupan yang punya relasi yang lebih utuh kepada Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga. Itu bukan soal hidup kita semata, bukan kepentingan, bukan hanya soal kita, tetapi bagaimana berjaga-jaga itu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dalam Markus tadi disebutkan bahwa gambaran untuk berjaga-jaga itu ibarat ketika kita itu diibaratkan hamba yang diberi kewenangan untuk mengelola rumah, memelihara rumah. Dalam bahasa aslinya itu oikon, rumah. Dapat ditafsirkan sebagai dunia ini, bumi ini, gereja kita, dan tempat kita hidup dengan sesama. Itu rumah kita. Rumah kita adalah ketika kita hidup di mana dan menghidupinya dengan sesama. Artinya apa? Tanggung jawab kita untuk memelihara kehidupan personal dan sosial. Itu harus dilakukan dengan kesadaran yang utuh bahwa itu tanggung jawab kita. Tidak bisa kita kemudian mengabaikan itu semua karena kita diajak berjaga-jaga. Tidak identik berjaga-jaga untuk safety diri kita sendiri. Tapi bagaimana kebersamaan itu dibangun di dalam menghidupi rencana Allah. Menyadari kita ini mitra Allah untuk mengelola rumah. Rumah bersama. Nah, persoalannya di dalam pemeliharaan hidup kita sendiri, ada kecenderungan jatuh pada kesombongan diri karena prestasi hidup kita, jabatan kita, pekerjaan kita, apa yang kita miliki itu menjadi sebuah alasan kita untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain dan merendahkan mereka. Kita harus sadar, semua apa yang ada pada kita itu titipan ilahi, titipan Tuhan yang harus kita pelihara. Kita terima dengan pengucapan syukur dan itu digunakan untuk kepentingan bersama dalam rumah itu. Nah, kerendahan hati menjadi konsep dari berjaga-jaga. Pengucapan syukur menjadi konsep yang harus terus tertanam dalam hidup kita yang terus waspada dan berjaga-jaga. Tidak ada konsep arogan, angkuh, dan sombong dalam kita merasakan berkat Tuhan. Karena semuanya adalah tanggung jawab kita untuk merawat, memelihara, dan mensyukurinya dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, berita baiknya adalah sebenarnya kita semua sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita semua sudah diberi kemampuan untuk punya tata hidup reflektif, batin yang teduh. Kemampuan untuk menyadari kita adalah mitra Allah. Sehingga ketika datang waktunya Tuhan datang yang kedua, kita siap untuk menyambut dengan sukacita. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalannya dan pertanyaannya adalah, maukah kita membuka diri, dituntun Roh Kudus, agar karunia berdoa dan berjaga-jaga terus kita upayakan dalam keseharian kita. Kerinduan untuk menjadi mitra Allah, kerinduan untuk menata hidup kita semakin utuh sebagai abdi Allah, sebagai orang yang Tuhan selamatkan, menjadi bagian penting. Dipahami itu karunia Tuhan dan kita akan bisa melakukannya ketika kita bersedia untuk dituntun Sang Roh Kudus. Selamat menghayati masa Advent Natal tahun ini
dan selamat berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita dihadapkan dengan banyak permasalahan hidup, sehingga kita merasa bahwa kita sedang di titik terendah dalam kehidupan. Tetapi ingat, menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita bernafas, masih ada mujizat. Tuhan pasti beserta kita semua. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghadap kembali bersyukur atas setiap cinta kasih-Mu. Saat ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk gereja ini, GKJ Kemuliaan, Bandung Selatan. Kiranya cinta kasih Tuhan terus memelihara gereja ini. Program dari majelis gereja, kepanitiaannya dibentuk, setiap badan gereja yang sudah dibentuk, dan semua hal yang menjadi program pelayanan GKJ Kemuliaan, biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan pakai gereja kami di sini menjadi persekutuan yang bisa memancarkan kasih Kristus, mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan persekutuan yang terpancar kepada kehidupan sesama yang ada sekitar kami. Kami yakin juga bahwa setiap orang percaya secara pribadi yang terhimpun dalam gereja ini juga menyadari akan tugas panggilannya, mewartakan kasih Tuhan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kami yakin setiap karya pelayanan kami yang dilakukan dengan tindakan kasih pasti mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat bagi setiap keluarga-keluarga di GKJ Kemuliaan. Biarlah setiap
rancangan keluarga, pergumulan yang dialami, apapun situasi yang sedang dirasakan saat ini, kami mau serahkan sepenuhnya dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, biarlah ada juga dalam berkat Tuhan. Kedewasaan menjadi bagian penting untuk mereka capai pola pikir, keputusan etis yang bertanggung jawab dalam setiap pilihan-pilihan hidup mereka menjadi sesuatu yang kami rindukan agar mereka punya tata hidup yang berkenan kepada Tuhan. Studi mereka, Tuhan juga berkati dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kami yakin dengan situasi sekarang ini yang masih berlangsung untuk persekolahan dan perkuliahan, tentu harus senantiasa berperilaku adaptatif. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam setiap situasi pendidikan yang sekarang ini terus dilakukan dan diupayakan. Kami juga berdoa untuk pergumulan para pemuda kami dalam pencarian pekerjaan atau sudah bekerja, pencarian pasangan hidup, dan segala persoalan dan pergumulan mereka. Kami mohon berkat-Mu agar mereka terus bisa menata hidup, merancang hal yang baik di masa depan mereka semua. Kami yakin Tuhan juga berkati orang tua untuk menjadi pendamping mereka, mengiringi mereka dalam setiap keputusan hidup yang diambil. Kami yakin juga berkati Bapak Ibu yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mereka bertanggung jawab menjadi sosok yang memberikan keteladanan kepada setiap anggota keluarganya. Kami yakin bahwa Tuhan berkati keluarga-keluarga kami dan Tuhan hibur ketika kami merasakan kedukaan, keprihatinan dan pergumulan yang tidak mudah kami atasi. Ya Bapa, kami hanya mampu menyerahkan kehidupan gereja kami, keluarga-keluarga kami, dan juga setiap bagian warga gereja yang sedang bergumul, menderita sakit penyakit, dan situasi apapun yang tidak kami tahu persis dalam penyertaan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Masyarakat bangsa Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Kami yakin itu juga menerpa kehidupan kami semua, masyarakat bangsa kami yang menjadi korban dari virus tersebut. Biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya, dan Tuhan terus mengiringi kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Stakeholder yang terus mengusahakan bagaimana pandemi ini diatasi, Tuhan berkati. Tenaga medis dari Kementerian Pendidikan dan setiap unsur pemerintah yang ada yang terus bersinergi untuk mengatasi pandemi ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami yakin ke depan rancangan Tuhan yang indah berlaku untuk masyarakat bangsa Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk terus membantu masyarakat yang menjadi korban, bagaimana pengentasan setiap sisi-sisi efek dari pandemi ini menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk terus mempunyai program yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Kami yakin Tuhan akan pimpin dan pakai pemerintah kami. Demikian juga ya Bapak, akibat dari pandemi yang sekarang ini masih berlangsung, banyak lini kehidupan manusia, masyarakat kami yang terdampak. Biarlah kami semua boleh melewati ini dengan pertolongan Tuhan. Ya Bapak, kami hanya bisa menyerahkan juga setiap pergumulan bangsa ini yang lain, baik situasi keamanan bangsa, masyarakat yang terpinggirkan, kebijakan yang belum mengedepankan kepentingan umum, biarlah semua hal itu tidak menjadikan kami pesimis Tuhan meninggalkan bangsa ini, tapi justru Tuhan melawat bangsa Indonesia dan memakai pemerintah untuk bisa mengatasi pergumulan dan membawa masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bapak Surgawi, kami yakin bahwa Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi perkenan Tuhan. Dan kami juga dengan kerinduan hati kami berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan.
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Bawa Persembahanku dari PKJ 146 ayat yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Yehuwa, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kasih, kami puji, kami puja, kami kuduskan, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan kuasa dan nama-Mu. Puji dan hormat kami haturkan kepadamu. Kami juga haturkan puji syukur dan terima kasih atas berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan-Mu dengan yang begitu berlimpah yang telah Kau curahkan dan Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon Engkau berkenan mengampuni jika di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami juga mohon Engkau berkenan memberkati persembahan ini agar berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kami bergereja. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sugeng Budi Prasetyo yang telah menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berkenan memberkatinya dan mengutusnya untuk dapat senantiasa memberikan pencerahan kepada umat-Mu tentang sabda-Mu, sehingga kami dapat menjadi bijak dalam menjalani kehidupan ini dan senantiasa berjaga juga berdoa agar waspada terhadap segala pencobaan.
Tuhan, tetaplah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan masih berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 60 ayat yang pertama. Hai umat manusia. Pulanglah dengan damai sejahtera dan nikmatilah kasih dan cinta kasih Tuhan. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi pada online GKJ Kemuliaan. Kita akan bertemu lagi pada ibadah online GKJ Kemuliaan melalui streaming YouTube GKJ Kemuliaan minggu depan, tanggal 6 Desember 2020 pada ibadah Minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati.